Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah pemrograman web klien di STIMIK Kakkom Yogyakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat konten dengan menggunakan tak tabel pada pertemuan 8. Jadi membuat konten dengan tak tabel. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah, jika Anda yang mengikuti mata kuliah ini, harapannya adalah mampu membuat konten tabel dokumen web dan format konten tabel dengan style atau dengan CSS. Topik pembahasan pertama apa itu tabel ya, tag tabel HTML, lalu kemudian atribut yang ada di tag tabel, lalu kemudian menambahkan border dan padding ya, lalu mengatur, ini kaitannya dengan baris, kolom, dan judul, judul tabel ada TR, TD, TH, kemudian menambahkan caption atau judul, lalu kemudian tabel header. Ini kita akan membuat tabel dengan menambahkan beberapa format ya. Ada header, ada body, ada footer. Nah, tag HTML tabel. Nah, pada tag tabel itu digunakan untuk mendefinisikan pada saat kita akan membuat sebuah tabel. Nah, lalu kemudian setiap baris tabel ditentukan dengan menggunakan tag TR, dengan menggunakan tag TR. Setiap judul kolom itu ditentukan dengan tag TH. Lalu kemudian setiap tabel data sel yang ada di dalamnya, yang ada di dalam di antara kolom dan baris itu namanya sel, dan data isinya didefinisikan dengan tag TD, definisikan dengan tag TD. Secara default, teks dalam elemen TH dicetak tebal dan di tengah, ya, di tengah, jadi rata tengah gitu ya. Nah, lalu secara default juga tag dalam TD itu beraturan dan rata kiri, ya, rata kiri secara default. Nah, lalu kemudian contoh misalnya ini, jadi diawali dengan ini source code ya, HTML, tabel, lalu style. Ini style ini kaitannya dengan mungkin ini kita tentukan lebarnya bisa full screen gitu ya, 100%. Lalu TR, dibagi TR ini baris paling atas yaitu judul ya, TH, NIM, nama dan seterusnya. Lalu isi dari tabel TR berikutnya yaitu nilai-nilai di sel itu ya, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini walaupun tidak ada garisnya, ini sebenarnya tabel terdiri dari urut ke bawah kolom bawah, lalu urut ke samping adalah baris. Ini tag tabel dasar ya, tabel HTML dasar ya. Oke, lalu kemudian atribut tabel ya, atribut tabel itu terdiri ada line. Nah, bisa berisi left, center, right gitu, menentukan letak tabel dalam teks sekitarnya. Tabel itu letaknya di mana, lalu kemudian BG color atau background gitu ya. Nah, ini bisa dengan cara aturan-aturan cara memberi warna, bisa menggunakan fungsi RGB gitu ya. Ini adalah nilai warnanya yang antara 0 sampai 225, atau menggunakan crash tagar gitu. Lalu kemudian ini hexadesimal ya. Lalu nama warna langsung bisa juga dengan BG color nama warnanya. Lalu artinya apa? Di sini memberi
nama latar belakang pada tabel, nama latar belakang warna gitu ya. Lalu border, border ini diikuti dengan angka, biasanya memberi garis batas pada sel ya. Lalu ada cell padding ya, ini ukurannya piksel untuk menentukan ruang dinding sel atau isi dari sel. Jadi sebenarnya di situ di dalam sel itu ada tag, lalu jarak dari pinggir itu berapa, kanan kiri atas bawah dan seterusnya. Lalu cell spacing ya, untuk menentukan ruang antara sel ke sel ya, mungkin dianggap spasinya gitu ya. Lalu kemudian width, nah, dalam bentuk piksel artinya adalah lebar dari tabel itu ya, lebarnya. Oke, menambahkan garis. Nah, untuk menambahkan garis, perbatasan garis ke tabel itu menggunakan border, nah, properti border. Contoh misalnya di sini, karena ini dituliskan dalam bentuk CSS ya, dipisahkan dengan style di sini, tabel th td lalu border 1px, itu artinya 1 piksel gitu. Lalu solid black berarti garis nyambung tanpa putus dengan warna hitam gitu ya. Lalu kemudian tinggal dipanggil dengan tabel sini style. Biasanya juga bisa juga menggunakan di sini tabel lalu bordernya terus diisi 1. Nah, biasanya cuma angka 1 2 gitu ya. Oke, ini titik-titik artinya contoh ini masih ada lanjutannya ya, lanjutannya seperti contoh di awal tadi yang lengkap. Nah, lalu hasilnya bisa seperti ini, sehingga dari border tadi maka tabel ini diformat dalam bentuk garis di dalamnya seperti ini ya. Biasanya kalau kita bikin tabel kan seperti itu, sehingga kalau kolomnya jumlahnya banyak itu mengelacaknya lebih gampang gitu. Oke, lalu berikutnya adalah tabel batas yang dikecilkan atau diciutkan. Untuk membiarkan batas menciut menjadi satu batas, tambahkan properti border collapse. Nah, contoh ya. Jadi di sini ada tadi yang contoh seperti yang di awal tadi, border 1px lalu solid black. Lalu berikutnya diikuti dengan baris berikutnya border collapse. Nah, yang lainnya dia akan mengikuti ya, sehingga nanti garisnya jadi garis tunggal ya. Kalau tadi kan double gitu ya, makanya harus dikecilkan menggunakan garis tunggal gitu. Oke, ini hasilnya. Berikutnya adalah mengatur posisi tata letak lebar sel. Nah, ini yang kadang-kadang kita memang dalam mendesain web itu biasanya bikin tabel itu kalau kurang cocok, kurang tepat, itu juga kadang-kadang nggak enak dipandang, dan itu kadang-kadang bisa juga terlalu nggak jelas karena kekecilan, bisa juga mungkin terlalu besar sehingga memakan tempat gitu. Karena kaitannya di web itu seperti kalau kita melayout sebuah tabloid atau sebuah majalah atau ini, jadi sehingga nanti web yang kita tampilkan itu menarik dilihat gitu ya, menarik dilihat sehingga pengunjungnya banyak gitu ya. Atau tidak hanya masalah web saja, tapi laporan-laporan yang dalam bentuk tabel itu biasanya juga faktor desain itu penting gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk menentukan ruang antara isi dan sel menggunakan padding. Nah, lalu jika tidak ada padding, sel tabel akan ditampilkan tanpa padding. Jadi kalau tidak ada padding itu defaultnya tanpa padding. Contoh misalnya di sini tabel ya, lalu kita tambahkan THTD padding 20 ya. Yang dimaksud dengan padding 20 itu adalah jarak. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan contoh yang awal tadi, maka bentuk tabelnya kan agak menyempit gitu ya. Ini antara sel satu dengan yang lain itu menyempit, sehingga agak ringkas. Kalau ini agak jaraknya jauh-jauh gitu ya. Maka arti dari padding tadi ini batas atas bawah, samping kiri dan samping kanannya itu sebetulnya keempat-empatnya, tapi karena di dalam web itu akan mengikuti konten lainnya, mengikuti konten, maka dia diatur sedemikian. Jadi tidak semuanya begitu ya. Kalau misalnya penulisan
penulisan tagnya itu dari kiri ke kanan kan, yang di patokan yang jadi patokan adalah sebelah kirinya gitu, bukan kanan gitu ya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah judul kolom rata kiri. Nah, secara default judul kolom dicetak tebal dan di tengah posisinya. Nah, untuk itu meratakan kiri judul kolom itu menggunakan properti tagline. Nah, ini ada 3 nilai, itu ada center itu tengah, lalu kemudian ada right itu kanan, lalu left itu kiri ya. Saya kira berlaku untuk yang lain gitu ya. Ini hampir mirip-mirip. Contoh misalnya, nah ini maka tadi TH-nya ditambahkan lagi, perintah di sini adalah TH line titik 2 left. Nah, left itu maksudnya adalah memerintahkan bahwa tag yang dipakai di judul tabel itu rata kiri ya, sebenarnya seperti hasilnya seperti ini. Yang tadinya defaultnya ada di tengah, maka bisa dibuat rata kiri. Oke, berikutnya adalah memecah kolom dan baris. Jadi kadang kita akan butuh format tabel yang mungkin tidak harus baris dan kolomnya itu selalu beraturan ya. Kadang ditemukan model-model yang kolom satu kolom di bawahnya dipecah jadi 2 kolom, atau satu baris di samping kanannya dipecah 2 baris, atau sebaliknya gitu ya. Nah, lalu untuk itu memecah sel lebih dari 1 kolom itu menggunakan call span. Lalu kemudian jika memecah sel lebih dari 1 baris, ini maksudnya ini baris, maka menggunakan menggunakan atribut row span gitu ya. Maka di sini dari gambar dari perintah ini misalnya kita butuh untuk row span ini untuk memecah baris, lalu kemudian yang call span ini untuk memecah memecah kolom gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat kan di sini nih satu baris di sini dipecah jadi 2, lalu ini juga mungkin sebaliknya ya. Lalu berikutnya adalah contoh tadi ya, memecah dengan menggunakan baris dan kolom ya. Ini jadi letak ini juga akan mempengaruhi kapan kita akan membuat row dan kolom. Ini kebetulan paling atas ada di posisi atas, maka kita bisa buat seperti ini. Nah, ini lalu kemudian hasilnya adalah yang row span 2, ini maksudnya 2 lah, yang call span 2 ini 2. Oke, yang lainnya saya kira masih sama ya. Berikutnya adalah menambahkan caption ya. Menambahkan caption ini adalah judul di atas ya. Jadi pada contoh berikut itu tinggal ditambahkan di bawah tag tabel ini, lalu caption rekap nilai misalnya ini, maka dia akan membentuk suatu tulisan judul yang di atas, persis di atas di tengah tabel gitu. Nah, berikutnya adalah tabel header, body dan footer ya. Nah, tabel dapat dibagi menjadi 3 bagian, ada header, ada body, ada footer. Nah, kadang ini memang pada saat kita membuat yang interaktif dan sebagainya ya, itu kadang-kadang perlu ya, mungkin body ya, footer itu, yang header itu kan judul, kalau body itu isinya. Nanti yang isinya kalau dinamis bisa berubah-ubah gitu menggunakan JavaScript misalnya gitu, itu harus didefinisikan gitu ya. Lalu kalau footer itu kalau misalnya subtotal itu berubah-ubah, itu juga bisa didefinisikan untuk ini ya. Body adalah konten, terutama konten utama dari tabel. Lalu kemudian 3 elemen untuk memisahkan head, body, dan footer. Jadi ya, ada 3 elemen ini. Lalu kemudian head itu atau header ya, itu membuat header tabel terpisah. Lalu kemudian body juga untuk memisahkan isi dari isi utama dari tabel. Lalu kemudian yang footer itu membuat foldernya terpisah, maksudnya di bagian
bawah sendiri berapa baris sebagai footer misalnya gitu. Nah, sebuah tabel dapat berisi beberapa elemen, ada T-body atau menunjukkan halaman atau grup atau data yang berbeda. Oke, tetapi perlu dicatat bahwa tag head dan T-vote gitu ya, the head, T-head dan T-vote itu harus dibuat sebelum body ya. Nah, sebelum dan sesudah body lah gitu ya. Lalu kemudian contoh misalnya di sini kita buat T-head, T-body, T-vote, T-tabel ya kan. Pada saat itu kita tinggal memanggil, misalnya kalau T-body dia akan berlaku di body ini, bagian body ya. T-head dia akan berlaku di sini nih ya, T-head ya, caption. Lalu kemudian T-body ya, body dan T-body. Oke ya. Body dan T-body. Lalu kemudian setelah itu call span dan seterusnya ya. Ini kemudian ada T-vote. T-vote ini diakhiri T-vote ini ya. Diawali dengan T-vote. Ini T-body di bawahnya sini. Maka nanti formatnya akan berbeda-beda ya. T-headnya hijau, lalu T-body-nya biru, lalu T-vote-nya merah. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini lalu di dalam TH-nya juga ada background-nya di sini ya, bisa seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan format-format khusus ya, karena tabel itu kita bisa pecah dalam 3 format, 3 unsur atau setting gitu ya, 3 setting gitu ya. Nah, lalu kemudian style khusus. Nah, ini kadang-kadang di dalam membuat aplikasi itu bisa saja dalam satu tampilan itu satu halaman itu lebih dari satu tabel dan itu dengan style yang berbeda-beda. Maka bisa digunakan style tersebut menambahkan atribut ID. Nah, ID itu diberi nama. Maka di dalam CSS-nya nanti dengan memberikan nilai ID-nya itulah yang sesuai dengan ketentuan yang kita buat di CSS. Nah, misalnya di sini di CSS-nya ada ID T01. Nah, ini ada event, color dan sebagainya, T01 itu event, color dan seterusnya. Nah, lalu kemudian di sini dipanggil dengan tabel ID TN01. Nah, ini nanti akan menampilkan dengan format khusus, mungkin headernya dengan background hitam, lalu tagnya putih, lalu kemudian di sini agak sedikit kurang jelas, ini sebetulnya ini ada warna yang berbeda, baris genap dan baris ganjil gitu ya, agak gelap dikit. Nilai-nilainya ini dengan even dan odd gitu, ganjil ya. Dia berbeda kalau ada tabel yang warnanya selang-seling, itu selnya itu menggunakan model-model seperti ini gitu ya. Lalu kemudian ringkasan ya, tabel itu elemen untuk membuat tabel, lalu kemudian TR itu untuk membuat baris di dalam tabel, lalu TD itu membuat kolom yang berisi data dalam tabel, lalu kemudian TH itu untuk menentukan judul ya, lalu kemudian caption itu juga untuk, maksudnya ini judul, lalu judul kolom ya, yang di bawah yang caption adalah judul tabel, lalu kemudian border itu ya untuk tabel itu ada bergaris ya, bergaris itu ya. Lalu border collapse itu bergarisnya kalau tadi double sekarang tunggal, kecil, dikecilkan. Nah, lalu kemudian padding itu untuk menentukan isi sel, itu jarak tagnya di dalamnya itu kanan, kiri, atas, bawah. Lalu kemudian tagline itu untuk membuat tulisan nanti mau rata kanan, rata kiri ya, atau rata tengah gitu ya. Lalu kemudian border spacing ini kaitannya dengan mengatur jarak antar sel ya. Lalu kemudian call span itu untuk menjangkau banyak kolom. Lalu kemudian row span itu untuk memecah baris gitu ya, memecah baris. Nah, ID untuk mendefinisikan satu tabel secara unik ya, gitu ya. Jadi nanti tidak hanya tabel aja, beberapa komponen-komponen tertentu itu bisa diberi atribut ID gitu ya. Nah, kira-kira materi ini cukup ya,
materi cukup ya. Ini ada kata bijak ya, rajin pangkal pandai ya. Jadi kalau anda ingin pandai harus rajin gitu ya. Kalau tidak ada ya orang cerdas tapi kalau dia cuma diam-diam saja tuh juga tidak jadi pandai gitu ya. Tapi kalau walaupun kita pas-pasan tapi kalau kita tekun rajin itu semua pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, sekian, terima kasih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan di dalam forum ini bisa disampaikan lewat forum ya, di kolom pertanyaan yang ada di mungkin di YouTube ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.